Welcome to this channel. Selamat datang di channel ini. Di channel ini kita akan membahas materi-materi pembelajaran yang biasanya dijumpai di sekolah baik di tingkat SMA maupun SMK. Dan sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita saat ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar, dan mensubscribe channel ini untuk pengembangan channel ini ke depan. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai penggunaan because of dan due to. Pada video sebelumnya, kita pernah membahas tentang penggunaan because dan because of. Tapi kali ini, mari kita membahas penggunaan because of dan due to. Ada kesamaan, ada juga perbedaan dalam hal penggunaan kata because of dan due to. Sesungguhnya, kata because of dan due to itu memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu karena. Dan dua kata tersebut juga digunakan untuk menggambarkan sebab akibat, untuk menjelaskan kalimat yang berisi tentang sebab akibat. Tapi, meskipun memiliki fungsi yang hampir sama, sesungguhnya kedua kata tersebut tetap memiliki penggunaan yang berbeda. Tetap ada perbedaan dalam cara penggunaan dua kata ini di dalam kalimat. Perbedaannya adalah yang pertama, because of itu berfungsi sebagai sebuah adverb atau kata keterangan. Sedangkan due to dia berfungsi sebagai sebuah adjective. Adjektif itu adalah kata sifat. Dalam hal penggunaan, because of itu digunakan untuk menjelaskan verb atau kata kerja dan juga menjelaskan adjektif atau kata sifat. Sedangkan due to digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda. Jadi sekali lagi kalau because of itu dipakai untuk menjelaskan verb dan adjektif, yakni kata kerja dan kata sifat. Sedangkan due to digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda. Jadi dalam penggunaan dua kata ini, kita harus benar-benar memahami bagaimana membedakan verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, dan noun atau kata benda. Itu kuncinya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, contoh untuk because of. The students study at home because of coronavirus. The students study at home because of coronavirus. Yang artinya, para siswa belajar di rumah karena virus corona. Because of di kalimat ini digunakan untuk menjelaskan kata study. Kita bisa lihat ada kata study di kalimat di contoh ini. Dan kata study ini berarti belajar. Dan kata study ini adalah verb atau kata kerja. Nah, karena menjelaskan kata kerja atau verb, maka di sini memakai because of, bukan due to. Sesuai dengan penjelasan pada slide sebelumnya. Contoh yang kedua. He is sick because of unhealthy food. He is sick because of unhealthy food. Dia sakit karena makanan yang tidak sehat. Nah, di kalimat ini, because of dipakai karena menjelaskan kata sick, yang adalah adjektif atau kata sifat. Jadi kuncinya di kalimat contoh yang kedua ini adalah kata sick. Kata sick adalah adjektif atau kata sifat. Maka yang dipakai di sini adalah because of, bukan due to. Karena sebagaimana penjelasan pada slide sebelumnya, kata because of dipakai untuk menjelaskan kata kerja dan kata sifat. Nah, di contoh yang pertama tadi, yang dipakai adalah study, kata kerja, maka memakai because of.
Di contoh yang kedua ini kata kuncinya adalah sick, itu adalah adjective atau kata sifat, maka memakai because of. Mari kita lihat contoh untuk due to. My sickness is due to unhealthy food. My sickness is due to unhealthy food. Penyakitku disebabkan oleh makanan yang tidak sehat. Due to di kalimat ini digunakan untuk menjelaskan kata sickness, yang adalah noun atau kata benda. Jadi kata kuncinya di kalimat ini adalah sickness. Sickness ini adalah berarti penyakit, dan dia adalah kata benda atau noun. Maka di kalimat ini yang dipakai adalah due to, bukan because of. Karena sesuai dengan penjelasan tadi, due to itu dipakai untuk menjelaskan kata benda, sedangkan because of dipakai untuk menjelaskan kata kerja dan kata sifat. Contoh yang kedua, my failed was due to this laziness. My failed was due to this laziness. Kegagalanku disebabkan oleh kemalasan ini. Due to di kalimat ini digunakan untuk menjelaskan kata failed. Kata failed ini adalah noun atau kata benda yang berarti kegagalan. Jadi di sini memakai due to karena kata kuncinya failed itu adalah kata benda. Sesuai dengan penjelasan tadi, kalau menjelaskan kata benda maka kita memakai due to. Oke, conclusion atau kesimpulannya, because of dan due to memiliki arti yang sama, yakni karena atau sebab atau disebabkan oleh. Because of digunakan untuk menjelaskan verb atau kata kerja dan juga adjective atau kata sifat. Dan kesimpulan ketiga, due to digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda. Jadi kuncinya di sini sekali lagi adalah Anda harus bisa membedakan mana verb atau kata kerja, mana adjective atau kata sifat, dan mana noun atau kata benda. Kalau dalam kalimat itu yang dijelaskan adalah verb kata kerja dan adjective kata sifat, maka kita memakai because of. Kalau yang dijelaskan di situ adalah noun atau kata benda, maka berarti kalimat itu harus memakai due to. Oke, kita tiba pada exercise atau latihan. Petunjuknya atau directionnya adalah fill the blanks with because of or due to. Fill the blanks with because of or due to. Isilah titik-titik berikut ini dengan kata because of atau due to. Oke, ada 7 numbers of exercise, ada 7 nomor, and I'll give you 2 examples. Saya akan memberikan Anda 2 contoh sebelum Anda melanjutkan untuk mengerjakan nomor 3 sampai nomor 7. Okay, the first example is question number 1. They are dumb, blah blah blah, the laziness. They are dumb, blah blah blah, the laziness. Dumb di sini artinya adalah bodoh. Jadi mereka bodoh karena kemalasannya. Nah, yang menjadi kata kunci di sini adalah dumb. Nah, dumb ini termasuk pada kata apa? Apakah kata benda, ataukah kata sifat, ataukah kata kerja? Nah, kalau kita memperhatikan dumb atau bodoh itu termasuk dalam adjective atau kata sifat. Maka kalau sesuai dengan penjelasan tadi, kalau yang dijelaskan adalah kata sifat, maka kita harus memakai because of. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah they are dumb because of the laziness. Okay, next, number 2. This hate was blah 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 his character. This hate was blah 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 his character. Kebencian ini dikarenakan karakternya. Nah, yang dipakai di sini apakah because of atau due to? Dan
Yang menjadi kata kunci dari kalimat ini adalah hate. Hate yang dimaksud di sini, this hate, itu adalah termasuk pada kata benda atau noun. Kebencian ini dikarenakan oleh karakternya. Jadi karena this hate itu adalah kata benda, maka jawaban untuk nomor 2, dia harus memakai kata due to, bukan because of. Oke, ini 2 contoh untuk exercise yang ada. Untuk number 3, 4, 5, 6, and 7 itu silakan Anda kerjakan sebagaimana contoh 2 nomor yang sudah diberikan tadi. I hope that you can understand about this material and then you can do this exercise correctly. Okay, thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga Anda bisa mengerti, bisa memahami penjelasan singkat seputar penggunaan because of dan due to. Ya, jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar, dan juga mensubscribe channel ini. Sekali lagi, subscribe channel ini gratis. Ini akan terus memotivasi saya dalam membuat video-video pembelajaran ke depannya. Bye-bye.